بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواني في الدين رحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik dan anak-anakku yang kucintai. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita di malam ini memberikan manfaat bagi diri kita di hadapan pengadilan Allah. Juga kita berdoa semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi perjuangan yang sedang sama-sama kita rintis di kota yang indah ini, kota Hargelis. Satu perjuangan yang oleh kita sudah kita jadikan sebagai terjemahan yang paling tepat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu perjuangan yang dengannya potensi terbaik kita. Satu perjuangan yang kita rela kita korbankan apa yang kita miliki, termasuk masa muda kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi perjuangan tersebut. Dan yang terakhir, kita berdoa semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang hari ini sedang mengalami satu musibah besar, yaitu kehinaan. Mereka menangis di dalam kehinaannya. Tempatnya diduduki, ulamanya dipenjara, bayinya dibunuh dengan segala kekejaman, wanitanya ditelanjangi, hartanya dirampas, syiar Islamnya dilecehkan, harga dirinya dihinakan. Dan kita berdoa semoga apa yang kita lakukan bisa meruntuhkan kesombongan musuh-musuh Islam yang sekarang sedang berada di puncak kesombongannya, pada saatnya akan berada di puncak kehinaannya. Dan saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas? Jelas. Ibu-ibu jelas? Jelas. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Pada satu waktu Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib." Apa kata Rasulullah? Wajib bagi anda mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat yang lurus, yang mendapat hidayah. Gigit sunnah itu dengan gerahammu. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya di hadapan kita ada dua sunnah. Sunnah yang pertama sunnatun nabi, sunnah nabi. Sunnah yang kedua sunnatus sahabat, sunnah sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu daripada sunnah sahabat. Apa itu sunnah sahabat? Nih, sahabat ini kalau jumpa Rasulullah selalu yang ditanyakan, "Ya Rasulullah, ayu amal afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Ya Rasulullah, ayu amal ahabba ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Itu sunnah sahabat. Kalau jumpa Rasulullah yang ditanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kenapa sahabat punya sikap seperti itu? Karena sahabat tidak pernah puas dengan amalnya, tidak pernah puas dan merasa kurang. Nih, ada seorang sahabat namanya Abu Darda, ulama dia, tinggalnya di Masjid Masjid Nabawi. Abu Darda itu melukiskan, kami para sahabat semuanya
setelah melakukan amal, betapapun kecilnya amal tersebut, pada diri kami ada perasaan. Perasaan tersebut dilukiskan oleh beliau, rojaul qabuli ma'al khaufi min adamil qabuli. Perasaan apa itu? Optimis amalnya diterima oleh Allah, tapi bersamaan dengan itu ada perasaan takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka beranggapan amalnya nggak sempurna. Beda dengan orang Haugelis sebagian, hanya karena sholat tahajud 2 rakaat, pagi-pagi dia keluar di alun-alun sambil berkata, aku inilah ahli jannah di Haugelis. Sahabat enggak, takut. Karena takut amalnya nggak sempurna, mereka punya program. Apa programnya? Islahul amal. Hari-hari memperbaiki amalnya, perbaiki. Di puncak perbaikan meninggal. Nah, di puncak kesempurnaan amalnya meninggal. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Apa bunyi doanya? Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah umurku yang paling baik yang terakhir, setelah itu mati. Amalku yang paling baik, amal terakhir, setelah itu mati. Hariku yang paling baik, hari kematianku, hari aku jumpa engkau. Selalu islahul amal. Ini ada seorang ulama salaf, dia mengkaji kitabus sholat sampai tahun yang ke-50 masih bisa mendapatkan manfaat daripada kitab sholatnya dan memperbaiki sholatnya. Selalu islahul amal. Dan yang ketiga, para sahabat itu kalau luput melakukan amal soleh, melakukan mu'aqobah. Apa itu mu'aqobah? Menghukum dirinya karena tidak melakukan amal soleh. Contoh, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sahabat ulama. Pada satu waktu dia terlambat sholat isya, terlambat 1 rakaat. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Rasulullah sambil berkata, ya Rasulullah, musibah kabirah. Lu musibah apa? Aku terlambat sholat isya. Berapa kali? 1 kali saja. Terlambat berapa rakaat? 1 rakaat. Terus aku mu'aqobah, aku akan menghukum diriku. Apa bentuk hukumannya? Tidak dia lewati malam hari selama 1 tahun kecuali untuk tahajud, dan tidak dia lewati siang hari selama 1 tahun kecuali puasa Daud. Mu'aqobah. Nah, maka sekali lagi, salah satu sunnah sahabat kalau ketemu Rasulullah selalu bertanya, ayu a'mal afdal, ayu a'mal ahabba ilallah. Nah, pada kesempatan kali ini, di kota yang cantik ini, di masjid yang mulia ini, saya akan menyampaikan jawaban Allah terhadap pertanyaan sahabat, amal apa yang paling baik. Bukan jawaban Rasulullah, tapi langsung Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 4 ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa ila akhir. Bisa dibacakan terjemahannya? Nah, biasanya aku punya tim spesial beliau itu. Baca terjemahan. Jangan lupa tugas kau. Surat 4 ayat 125. Baca ya Syekh Ustadz Nasir di surah. Surat An-Nisa ayat 125. Baca artinya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Suara saya jelas terdengar? Ibu-ibu, tahukah Anda? Tanya Allah. Allah berkata, tahukah Anda orang yang paling baik Islamnya, yang paling baik dinnya menurut aku, kata Allah, yaitu orang-orang yang bisa mengumpulkan pada dirinya 3 hal. Yang pertama, menyerahkan dirinya kepada Allah, Islam. Yang kedua, muhsin,
selalu berbuat baik. Yang ketiga, mengikuti millah Ibrahim. Ustadz, yang pertama sudah kami lakukan, menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, alhamdulillah banyak ustadz yang menjelaskan, berbuat baik kami sedang lakukan. Yang ketiga, kami baru tahu, tidak ada ustadz yang menjelaskannya kecuali sedikit. Apa itu? Mengikuti millah Ibrahim. Kenapa harus mengikuti millah Ibrahim? Sebagai tanda baiknya Islam seseorang. Ada apa dengan millah Ibrahim? Sekali lagi, Islam seseorang akan baik menurut Allah kalau bisa mengumpulkan 3 hal. Menyerahkan diri kepada Allah, berbuat baik, dan mengikuti millah Ibrahim. 1, kami tahu, sudah kami lakukan. 2, kami faham, sudah kami kerjakan. Yang ketiga, kami baru tahu, mengikuti millah Ibrahim. Ternyata diselidiki oleh ulama, perintah untuk mengikuti millah Ibrahim ini berserakan di banyak ayat Quran. Ada gak? Ada. Banyak. Saya baca salah satunya. Allah berfirman di dalam surat 60 ayat 4. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Apa kata Allah? Kau mau mencari rahmat Allah? Iya. Pak, pernah pada satu waktu Rasulullah berkata, lan yanjua ahadukum bi a'malikum. Kalian tidak akan pernah bisa selamat di hadapan Allah hanya dengan mengandalkan amal. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Saya pun tidak akan selamat dengan mengandalkan amal. Bagaimana cara selamat? Mendapatkan rahmat Allah. Anda mau mendapatkan rahmat Allah? Nah, dan ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di hari kiamat? Naam. Caranya satu, jadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan. Ikuti millah Ibrahim. Ayat yang seperti ini banyak. Apa itu millah Ibrahim? Ideologi Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Apa sih sebenarnya ajaran Nabi Ibrahim? Diteliti oleh ulama. Ternyata Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak pernah dikotori kesirikan sedikit pun. Ahli tauhid, Khalilullah, kekasih Allah, dan satu daripada 5 ulul azmi. Tapi dari kelebihan itu ada kelebihan yang paling utama. Apa itu? Diteliti oleh ulama, terdapat pada surat 60 ayat 4. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Berdiri di hadapan kebatilan, berdiri di hadapan pemimpin zalim, berdiri di hadapan kesyirikan, kemaksiatan, kemudian mengeluarkan 2 pernyataan. Apa pernyataannya? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim di hadapan pemimpin zalim, di hadapan kekafiran, mengeluarkan 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama, kami berlepas diri daripada kebatilan, kesyirikan, kemaksiatan, kemunafikan. Yang kedua, kami berlepas diri kalian ahli batil, ahli maksiat, orang kafir, orang-orang yang melakukan kebatilan. Berlepas diri pada 2 hal, kebatilan dan orangnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Mulai hari ini tidak ada hubungan kami dengan Anda kecuali kebencian dan permusuhan selama-lamanya sampai Anda beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Apa itu? Nabi Ibrahim disiksa dengan penyiksaan yang paling dahsyat di masa itu. Apa itu? Dibuat api unggun yang besar, dimasukkan ke dalam api unggun. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim. Anda tahu kapan itu Nabi Ibrahim melakukan itu? Di awal dakwah kah? Di pertengahan dakwah kah? Atau di akhir dakwah? Ahli sejarah mengambil kesimpulan
meneliti, ternyata itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim di awal dakwah, bahkan dakwah yang pertama kali. Langsung berdiri di hadapan kebatilan. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini disimpulkan oleh ulama namanya al-muqawamah, perlawanan terhadap kebatilan. Perlawanan terhadap kebatilan. Ustaz, itu kan Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan Habibuna, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ya Ustaz? Nih, sejarah mencatat. Anda tahu Rasulullah orang yang paling dicintai, yang paling jujur, yang paling kaya. Kalau ada masalah, yang pertama kali dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Orang dulu kalau punya duit mau keluar kota, duitnya dititipkan kepada Rasulullah. Loh, kenapa kepada Rasulullah? Karena Rasulullah yang paling jujur, tidak dititipkan kepada anak dan istrinya. Tidak. Tapi apa yang terjadi setelah dakwah pertama kali? Yang pertama kali, la ilaha illallah. Aku berlepas diri daripada seluruh penyembahan, seluruh kebatilan, seluruh Tuhan selain Allah. Apa yang terjadi? Rasulullah dibenci, diburu, dibunuh, diancam bunuh. Kapan dilakukan oleh Rasulullah? Pada dakwah yang pertama kali. Apa yang dilakukan Rasulullah? Al-muqawamah, perlawanan terhadap kebatilan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Milah Ibrahim. Dan Rasulullah mengikuti perintah Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Ustaz, contohnya dengan Rasul terlalu berat buat kami orang biasa. Naam, aku akan memberikan contoh orang biasa. Laisan nabi wala rasul, bukan nabi, bukan rasul. Siapa dia? Ashabul Kahfi. Anda tahu Ashabul Kahfi? Orang biasa, tapi oleh Allah dimuliakan, tercatat dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Apa kehebatan mereka? Allah tundukkan sunatullah di hadapan mereka. Orang sunatullahnya besar, kecil, besar, sakit, mati. Tapi mereka tidak mati-mati, 300 tahun kurang lebih. Waktu ditundukkan oleh Allah di hadapan mereka, 70 tahun biasanya orang mati. 300 tahun kurang lebih tidak pernah mati. Kenapa? Allah tundukkan sunatullah. Allah tundukkan waktu di hadapan mereka. Apa kehebatan mereka? Mereka melakukan 4 hal. Tulis. Surat Kahfi, surat 18 ayat 13-14. Iqra. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabbana ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Baca artinya ya, ila akhir. Isma. Kemudian kami bangunkan mereka agar mengetahui manakah di antara Surat Kahfi ayat 13-14. Kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, kenapa terjemahannya tadi salah? Sudah 1 tahun tidak baca terjemahan. Terakhir setahun yang lalu ya. Salah pula. Di samping itu mungkin Qurannya belum lunas cicilannya. Apa kehebatannya? Melakukan 4 hal. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Ya Allah, yang pertama sudah kami lakukan juga. Yang kedua, mereka mengakses kepada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad kalau zaman kita Al-Quran, di zaman mereka kitab Injil.
Ya Allah, sudah kami lakukan. Yang ketiga dan yang keempat, mereka melakukan 3, 4, belum dilakukan oleh kaum muslimin hari ini kecuali sedikit. Apa itu? Kamu berdiri di hadapan penguasa zalim, berdiri di hadapan kebatilan, berdiri di hadapan kekafiran. Kemudian faqalu rabbuna rabbus sama, deklarasikan la ilaha illallah. Kami berlepas diri dari seluruh Tuhan yang kalian sembah. Apa yang mereka lakukan? Al-muqawamah, keberanian, kejujuran melawan kebatilan. Dan itu ciri dari millah Ibrahim. Mau benar Islamnya, harus mengikuti millah Ibrahim. Kenapa hal ini saya sampaikan? Kenapa hal ini saya sampaikan? Begitulah para sahabat. Nih saya tunjukkan seorang sahabat, namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini umurnya sudah 80 tahun, sudah tua, 90 tahun mungkin. Sahabat yang lain sudah meninggal. Abi Sa'id itu 5 dari 1 ya, 1 dari 5 sahabat yang paling banyak merawikan hadis. Bahkan ada satu hadis yang terkenal, hadis tentang amal ma'ruf nahi mungkar, beliau yang meriwayatkan, di mana Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Dia yang meriwayatkan hadis tentang amal ma'ruf nahi mungkar, dia pula yang mengamalkan dan mempraktekkan. Apa yang dia lakukan? Waktu itu beliau di masa tua hidup di masa gubernur yang zalim. Pada waktu sholat id, memang kalau sholat id di masa dulu yang berceramah dan yang jadi imam gubernur. Kalau di ibu kota ya khalifah, kalau di desa ya bupati. Gubernur itu ceramah. Apa kata gubernur? Mulai hari ini aku robah ceramah dulu baru sholat. Loh, sholat id mestinya sholat dulu. Kenapa ceramah dulu? Karena kalian semua rakyatku benci kepada aku, maka ceramah dulu baru sholat. Kalau sholat dulu baru ceramah, kalian akan meninggalkan aku. Langsung Abi Sa'id dengan tongkatnya terhuyung-huyung hampir jatuh mendekati gubernur, ditarik jenggotnya gubernur. Ya adu Allah, wahai musuh Allah, sejak kapan kau robah syariat yang dibawa oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi? Dalam hitungan beberapa menit Abu Sa'id diringkus, dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Muqawamah. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena kita hidup di zaman fitnah. Apa tanda fitnah tersebut? Salah satu tandanya kaum muslimin mengalami 2 musibah besar. Apa musibah besar tersebut? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 85. Apa itu? Hizyum fil hayati dunya. Kaum muslimin hina hidupnya di dunia, dan kalau tetap rela dengan kehinaan, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asabil adab. Hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka. Terjadi hari ini, terjadi. Menurut pendapat ulama mujahid, kaum muslimin hari ini sedang mengalami kehinaan. Bahkan sebagian ulama mujahid mengatakan puncak kehinaan. Ulama mujahid loh ini, jangan ulama qaidin. Kalau ulama qaidin akan mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tenang aja, kita mulia, dapat pahala, tidak usah ngapa-ngapain, santai saja, masuk surga. Kata ulama mujahid, di puncak kehinaan. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya kaum muslimin tidak berani melawan kebatilan. Akibatnya apa? Nih lihat, di Haurgelis tidak usah jauh-jauh. Di Gang Kauman ada judi togel. Di perkampungan kaum muslimin ada penjual narkoba. Di belakang SD Islam ada penjual khamar. Di gang perumahan kaum muslimin ada kristenisasi. Antara rumah kaum muslimin dengan rumah yang lain ada LGBT.
Iya apa enggak? Iya apa enggak? Terjadi kan di Hargelis ini? Terjadi apa enggak? Ya, yang keras. Terjadi apa enggak? Jangan malu. Terjadi. Kenapa? Kaum muslimin tidak berani melawan kebatilan. Minas sakitin, membisu 1000 bahasa menghadapi kebatilan. Kenapa? Hina hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kebatilan berkuasa di mana-mana. Kaum muslimin menjadi korban. Kenapa? Tidak berani melawan kebatilan. Nih saya akan sampaikan satu ayat. Jangan kaget. Ayat ini serius. Baca, tulis. Ustadz, kenapa harus kami tulis? Ya ahi, fase mengandalkan semangat sudah berlalu. Sekarang fase kita, fase memenuhi diri kita dengan ilmu. Semangat Anda sudah bagus, tapi semangat cukup di awal. Selanjutnya, semangat harus dipenuhi dengan ilmu. Oleh karena itu, kalau ada kajian-kajian seperti ini, bawa catatan sampai rumah diulang, karena kita akan mendapatkan ilmu. Saya tidak akan baca dulu ayat ini. Ustaz, apakah kami aktivis muslim itu harus punya ilmu? Harus. Kalau tidak, amalnya tidak diterima oleh Allah. Dalilnya mana? Baca. Perhatikan dalilnya. Surat 7 ayat 170. Apa kata Allah? Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudi'u ajral muslihin. Ayat ini menceritakan tentang al-muslihin. Apa itu al-muslihin? Aktivis muslim. Siapa dia? Kita. Baca ayatnya ya. Agak cepat. Baca ayat. Surat 7 ayat 100. Catat. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang soleh. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala al-muslihun. Bukan orang soleh, al-muslihun. Siapa al-muslihun? Orang yang melakukan perbaikan, aktivis muslim. Dengan syarat apa? Pahalanya tidak akan disia-siakan oleh Allah kalau dia melakukan dua hal. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Al-Quran adalah inti daripada ilmu, dan kami tidak mengeluarkan kecuali ayat Al-Quran. Maka sekali lagi saya sampaikan nasihat ini mulai di ujung barat, di Medan, di Aceh, sampai di ujung timur. Saya sampaikan nasihat. Saya tidak sampai ke timur betul ya, baru sampai di Makassar. Saya sampaikan nasihat saya. Aktivis muslim harus pakai ilmu. Mulai hari ini belajar. Lu kenapa harus pakai ilmu ya Ustadz? Ada satu ayat yang harus kalian fahami betul. Tulis. Masih kuat saya sampaikan ayat? Masih kuat? Surat 25 ayat 52. Wa in tuti aksara man fil surat 25 ayat 52. Wala tuti'il kafirin fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat ini menjelaskan untuk tidak boleh taat kepada orang kafir dan berjihad di hadapan mereka. Bagaimana jihadnya? Jihad dengan Al-Quran. Maknanya apa? Seseorang yang bisa melawan musuh Allah, dia Al-Quran ada di kepalanya, ada di hatinya, ada di tubuhnya. Bagaimana cara supaya Al-Quran itu masuk? Dia harus belajar. Paham? Belajar. Oke, sekarang saya kembali kepada satu ayat tentang Al-Muqawamah. Ayat yang sangat istimewa. Surat 4 ayat 140. Saya mendengar guru saya Al-Ustadz Abdullah Sungkar menjelaskan ayat ini 35 tahun yang lalu kepada saya. Surat 4 ayat 140. Baca yahi. Waqad nazzala fil kitab. Waqad nazzala fil kitab. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain.
Karena kalau kau tetap duduk bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Naam. Apa kata Allah? Sudah tertulis di 4 kitab. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Apa itu? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi innakum idam mislukum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Pak, ini diskusi ilmiah yang saya sampaikan, puncak daripada prestasi ilmiah Al-Quran. Dan saya sudah sampaikan ini di hadapan para dosen, para ulama. Ayat ini diskusi ilmiah. Apa itu dalilnya? Dalil yang lebih hebat daripada pikiran manusia, Al-Quran. Apa kata Allah? Telah ditentukan oleh Allah di 4 kitab karakter muslim. Apa karakternya? Perlawanan terhadap kebatilan. Apa kata Allah? Begitu pentingnya ayat ini, Allah menjelaskan SOP. Apa kata Allah? Kau duduk, di hadapanmu ada orang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam, menghina Al-Quran. Apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Ya Allah, aku harus duduk, aku kan toleransi. Tempo seliro, saudara sebangsa dan setanah air harus membina persatuan. Apa kata Allah? Tidak ada toleransi, tidak ada tempo seliro, tidak ada persaudaraan satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Tidak ada persatuan kalau mereka menghina Allah, Rasulnya, Al-Quran. Tidak ada. Apa gunanya persatuan dengan para bandit-bandit yang menghina Allah? Tidak ada. Tidak ada manfaatnya. Maka fala taq'udu ma'ahum, tinggalkan mereka. Ya Allah, aku tidak mau tinggalkan mereka. Innakum idam misluhum, maka pada hari itu kau sama dengan mereka. Kau munafik, dia kafir, semuanya neraka jahanam. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Ya ahi, di balik ketenangan Anda bisa hidup nyaman di kota ini, ketahuilah negara di mana Anda berada, banyak warga negaranya paling gampang menghina Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada penghinaan terhadap Allah dan Rasul yang lebih dahsyat di zaman sekarang, melebihi dilakukan oleh teman-teman kita sebangsa dan setanah air. Menghina Allah. Yang wanita ngambil telanjang bulat, banyak maaf, ambil Quran dirobek, Qurannya ditaruh di pantatnya. Yang punya pabrik sepatu, di bawah kulit sepatu ditulis Allah, kemudian diinjak-injak. Yang punya pabrik tisu, di tisunya ada tulisan Allah Bismillah, kemudian tisu itu untuk kotoran. Yang jadi pejabat, dengan kekuasaannya berani menghina Allah dan Rasulnya, seolah-olah dia mengepalkan tangan, kemudian meninju ke atas sambil berkata, Allah, aku tantang kau. Terjadi apa enggak? Terjadi apa enggak? Jangan duduk bersama mereka. Kenapa? Sekali lagi, karakter daripada din tadi al-muqawamah. Lanjut, ceramahnya lanjut. Kita sambut dulu takbir dari kawan tadi. Takbir. Al-muqawamah. Kalau tidak ada muqawamah, tidak ada amal ma'ruf nahi munkar, tidak ada dakwah, tidak ada jihad. Kalau tidak ada keberanian melawan kebatilan. Nih saya mau tanya, siapa di antara Anda yang paling tua? Muda semua, ajib. Nih aku tanya itu orang itu, masih muda tapi nampak tua sekali. Saya mau tanya Anda, di kota Harugelis ini, kebatilan sekarang dibanding 20 tahun yang lalu berkurang apa tambah?
Bertambah? Anda jujur dengan pernyataan Anda? Yang lain setuju? Bertambah. Padahal masjid tambah banyak, kajian Masya Allah, ustadz-ustadz yang datang Masya Allah, gerio Al-Quran ada di mana-mana, tapi kebatilan bertambah. Kenapa? Kebanyakan kaum muslimin minas sakitin, membisu 1000 bahasa, tidak berani melawan kebatilan. Apa sebabnya? Nah, paling tidak ada 3 sebab yang akan kita bahas hari ini. Kenapa mereka bisu? Bisu sekali, tidak berani. Ustaz, kami harus sabar. Kesabaran yang salah. Pak, saya akan ceritakan 2 kisah. Mari kita ambil kesimpulan dari 2 kisah tersebut. Kisah yang pertama, Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Di kota Mekah diusir. Maka Rasulullah ke kota Taif. Di Taif disambut anak-anak dengan batu, dilempar muka Rasulullah. Apa yang terjadi? Bersimbah darah Rasulullah. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, Anda minta apa? Akan kami kabulkan. Akan dikabulkan oleh Allah. Aku diutus oleh Allah untuk memenuhi seluruh keinginanmu. Apakah kota Taif ini kita akan balik sehingga warga negaranya mati semuanya? Apa kata Rasulullah? Jangan. Kasihan, mereka belum tahu dan mereka hanya menyakiti fisikku, maka aku akan siapkan 1000 kesabaran untuk menghadapi mereka. Kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Baru setahun atau 2 tahun di kota Madinah, ada akhwat pakai kerudung, pakai cadar, ya, pakai kerudung menutup aurat, belanja di pasar orang Yahudi, kerudungnya ditarik, terbuka auratnya. Akhwat itu kembali ke rumah, lapor kepada saudaranya. Saudaranya datang menantang Yahudi, oleh Yahudi dihajar sampai meninggal, dibunuh. Terdengar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bunuh semua orang Yahudi, usir mereka, kalau tidak mau bunuh. Yang laki dan yang pria dan anak-anaknya bebaskan. Yang laki-laki sejak dia mempunyai bulu kemaluan, bunuh. Kenapa Rasulullah lakukan? Kalau Islam dihina, kami akan menyiapkan 1000 nyawa. Kalau diri kami dihina, kami akan menyiapkan 1000 kesabaran. Tapi kalau Islam dihina, 1000 nyawa. Begitu. Jadi kalau Islam dihina, tidak ada sabar. Yang sabar kalau kau dipukuli, sabar. Paham tuh? Tapi sayang, 1000 sayang, kaum muslimin memahami kesabaran yang salah. Apa dia katakan? Kalau pipi kiri ditempelek, kasih pipi kanan, sabar bom. Kalau pipi kanan dan pipi kiri ditempelek, kasih kepalamu biar diinjak-injak. Apa? Sabar. Sabar yang salah. Kalau ada kebatilan di mana-mana, sabar. Sabar yang salah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada perlawanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan 3 sebab perlawanan terhadap kebatilan tidak bisa dilakukan. Yang pertama, Anda bersama saya? Anda bersama saya enggak? Bersama saya? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Kalau ngantuk, push up 10 kali. Dan moderatornya push up 100 kali. Jadi kalau kalian kasihan sama moderatornya, jangan ngantuk. Dia sudah kurus, push up 100 kali, bahaya dia. Apa sebabnya? Sebab yang pertama, karena ada subhat. Ustadz, subhat itu apa? Nih, saya akan bacakan satu hadis. Hadis ini dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-6. Anda tahu Arba'in Nawawi ini kumpulan hadis-hadis yang istimewa. Salah satunya hadis ini. Rasulullah bersabda, saya ambil potongannya karena hadisnya panjang. Apa kata Rasulullah? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin
wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minal nas faman ittaqa subahat faqad istabra li dinihi wa irdi wa man waqa'a fis subahat waqa'a fil haram. Masya Allah hadisnya. Ini yang saya bacakan hadis Nabi. Menurut para ulama, kalau hadis Nabi dibacakan, dengarkan. Kenapa? Ada pelajaran penting di dalamnya. Saya artikan, perhatikan. Sesungguhnya yang halal itu jelas, tahu. Yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Tidak banyak yang tahu kecuali orang-orang yang menyelidiki. Kebanyakan manusia nggak tahu. Apa itu? Samar, nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya. Namanya subhat. Maka Rasulullah mengatakan ada dua rumus. Rumus yang pertama, barang siapa yang membersihkan dirinya atau menjaga dirinya dari subhat, maka Allah akan jaga Islamnya dan harga dirinya. Rumus yang kedua, barang siapa yang terjerumus pada subhat, dia terjerumus pada yang haram. Nih saya akan ambil contoh. Rumus yang pertama, orang yang menjaga diri dari subhat, dijaga dinnya oleh Allah. Contohnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar itu khalifah, pemimpin, anaknya banyak, cuman anaknya miskin-miskin, kecil-kecil miskin. Ini kalau saya ambil umpama, anak-anak lain pakai Oppo, anaknya Umar bin Abdul Aziz tidak punya HP. Anak yang lain naik mobil, dia naik sepeda. Keumpamanya. Maka datang Perdana Menterinya berkata kepada Amirul Mukminin Umar, "Ya Umar, kenapa anakmu miskin? Apakah kau tidak mengambil secara adil hak anakmu dari Baitul Mal?" Karena memang anak khalifah dapat dari Baitul Mal. Apa kata Umar? Menteri, aku ambil hak anakku, aku ambil dan aku berikan pada anakku. Cuman waktu ambil mestinya dapat 100, aku ambil 70. Kenapa? Aku khawatir waktu aku mengambil hak kaum muslimin, maka untuk kehati-hatian aku kurangi hak anakku. Yang 70 yang sedikit aku kasihkan kepada anakku. Dan aku sudah cerita kepada anakku, "Nah, aku ambil sedikit supaya bapak tidak berdosa dan kau tidak berdosa. Setujukah kau nak?" "Setuju wahai bapakku." Menghindarkan diri dari subhat. Apa kata Allah? Aku jaga dinnya dan aku jaga harga dirinya. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Anda tahu, waktu dia meninggal, wartawan semua datang melihat bagaimana anaknya yang miskin jadi apa. Beberapa puluh tahun kemudian anaknya menjadi ulama, menjadi mujahid, bahkan ada satu anaknya menjadi orang yang paling kaya dan infaknya paling besar buat kaum muslimin. Allah jaga din dan harga dirinya. Kenapa? Menjaga diri dari subhat. Tapi barang siapa yang ke subhat, dia akan terjerumus kepada haram. Subhat itu contohnya apa? Nih, dengarkan. Contoh yang pertama, subhat zatnya. Apa subhat zatnya? Subhat zatnya babi, ya, khomar. Hati-hati loh. Nih saya sampaikan kepada Anda, penyelidikan beberapa kaum muslimin yang memahami persoalan ini di Surabaya, hasil penyelidikan dia apa kata dia? "Ustadz, saya ahli makanan, saya sudah menyelidiki, maka saya mengambil kesimpulan, tolong Ustadz sampaikan kepada kaum muslimin." Apa itu? Sebagian besar makanan yang dimakan anak kita di sekolah-sekolah, kalau nggak sapa racun, subhat, haram. Hasil, hati-hati. Itu subhat zatnya. Dan ini banyak. Di balik ketenangan Anda bisa makan enak di sini, sedang dibuat industri makanan kafir internasional. Diambil dari 70 item babi, dijadikan makanan, disebarkan kepada kaum muslimin. Termasuk yang banyak itu di samping Indonesia, di Malaysia pun. Bahkan di Malaysia mereka memalsu halal MUI, Departemen Agama yang ada di Malaysia. Anda tahu sapi
dan kambing yang banyak dijual di Jogja, sebagian besar hasil penyelidikan dicampuri babi. Jogja loh ibu, kota santri, kota Muhammadiyah, kota mahasiswa, sebagian besar daging sapi dan babi, daging sapi yang dijual dan kambing di warung-warung dicampuri babi sebagian. Bagaimana dengan Cirebon, Indramayu, sami mawon, bahkan mungkin lebih dahsyat rusaknya. Kenapa? Karena kristenisasi paling kuat di wilayah ini, Indramayu dan Cirebon. Ya enggak? Aliran sesat di Indonesia ini paling banyak di Jawa Barat. Ini subhat zat. Kemudian yang kedua, subhat keberadaannya. Apa contoh subhat keberadaannya? Banyak maaf, Anda masih melakukan atau tidak? Saya perlu sampaikan, riba. Nih Rasulullah bersabda, dengarkan, la'anallahu akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih qala kullu fihi sawa au kama qala. Apa kata Rasulullah? Allah melaknat orang yang hutang riba, memberikan hutang riba, yang menjadi dua orang yang menjadi saksi, yang menulis ahli hukumnya ya atau notarisnya, semuanya sama di hadapan Allah, dilaknat. Anda tahu tidak ada sikap yang paling mengerikan yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia melebihi laknat. Hati-hati. Aktivis muslim tampilnya paling banter, bisnisnya riba. Makanya gerakan Islam kalah terus, anggotanya riba, minjem kredit, deposito, riba. Dia bukan part of solution, tapi menjadi the part of problem. Yang kedua, banyak maaf, saya tahu Hargolis kota pedagang, betul saya. Banyak pedagang di sini ya. Ada satu haram yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Apa itu? Curang. Apa itu curang? Allah berfirman, tulis surat 83 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wajanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum. Dan selanjutnya Anda tahu neraka well kepada siapa? Al-mutaffifin, orang yang curang. Definisi curang itu apa? Ternyata curang menurut ulama bukan curang di dalam bisnis saja atau timbangan. Curang adalah berorientasi kepada keuntungan pribadi dan berorientasi pada merugikan orang lain dalam segala hal. Berorientasi pada keuntungan pribadi dan berorientasi untuk merugikan orang lain. Contoh, nih ibu-ibu, coba lihat ibu-ibu kalau ke pasar berkeringat, bukan karena capek jalan. Kenapa berkeringat? Nawarnya selalu serius. Yang jual orang tua, jual buah-buahan sekilo 5.000, ditawar 1.000 ya, 1.000, sampai berkeringat. Padahal orang tua dia mencari maisha, mencari yang halal. Mestinya kalau sekilo harga 5.000, kasih 50.000, kasih 100.000. Tapi curang. Padahal kalau ke Alfamart tidak pernah nawar, di jalan tol tidak pernah nawar. Padahal yang punya bandit-bandit tidak pernah nawar. Kaum muslimin sudah tua ditawar. Wailul lil mutaffifin. Ini saya akan ceritakan. Ini cerita ini agak viral, saya pernah sampaikan di YouTube. Ibrahim bin Adham datang ke rumah anaknya. Sampai di rumah anaknya kata istrinya, anak tak ada, suamiku tak ada, anakmu tak ada. Kemana? Ke pasar. Datang Ibrahim ke pasar. Anaknya punya lapak, punya toko di pasar. Dari kejauhan Ibrahim melihat, lu, anakku sedang mencium meniup timbangan. Didekati oleh Ibrahim. Nah, apa yang kau lakukan? Meniup timbangan. Kenapa?
supaya nggak ada debu. Supaya apa? Supaya tidak merugikan konsumen. Ibrahim bin Adham takbir, Allahu Akbar. Kau lakukan itu supaya tidak merugikan konsumen. Nah, yang kau lakukan lebih baik daripada umroh 10 kali. Tapi hari ini terlalu sulit mendapat orang seperti itu. Nih, saya cerita kasus yang kedua. Mau dengar cerita? Mau? Enak aja. Sampaikan dulu passwordnya. Takbir. Mau dengar cerita? Tak ada password. Passwordnya apa? Takbir. Oke, nih cerita. Ada seorang ulama salaf, tidak diceritakan namanya karena dia tidak mau menjelaskan namanya. Dia juragan di pasar, pedagang besar. Biasanya ibu-ibu dari desa setor baju jahitan kepada dia, kemudian dibayar sama dia. Datang ibu-ibu menyampaikan baju jahitannya, Tuan, ini barang saya, bayar 20 dirham, Tuan. Dilihat sama dia, Bu, ini terlalu murah, 20 dirham, naikkan lagi. Ya udah 21 dirham. Dilihat, Bu, terlalu murah, Bu, naikkan lagi. Udah 23 dirham. Bu, barang ibu ini bagus, bolehkah aku tawar? Silakan, aku beli 40 dirham. Hei, ada nggak di Hot Gelis orang seperti itu? Ada kah? Ada, mungkin kita nggak tahu. Yang terjadi sekarang, lu ada ibu-ibu dari desa, kita kencet kalau perlu 1 dirham. Wailul lil mutaffifin. Nah, sekarang yang penting, syubhat yang ketiga, apa itu? Syubhat pemikiran. Apa contoh syubhat pemikiran? Syubhat pemikiran itu kelihatannya benar, tapi batil, tapi sesat. Kelihatannya benar, tapi sesat. Kenapa kelihatan benar? Yang menyampaikan ustaz, tapi kalau diikuti ajarannya sesat. Contoh, sehubungan dengan saya sampaikan tadi tentang Mila Ibrahim, ada beberapa dai yang menyampaikan Islam adalah tolabul ilm. Perhatikan, tidak ada hubungannya dengan ini. Islam adalah tolabul ilm. Maka Islam seseorang akan dikatakan baik kalau dia sudah selesai membaca kitab ini, kitab ini. Seolah-olah Islam seperti universitas. Akan dikatakan muslim yang baik kalau dia selesai sampai semester ke-8 atau silabus diselesaikan. Kelihatannya benar, tapi bahaya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Rasulullah? Islam bukan tolabil ilm, tapi perlawanan terhadap kebatilan. Kapan perlawanan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Rasulullah? Di awal dakwanya, belum selesai membaca kitabnya. Paham dong? Kalau Nabi Ibrahim mengikuti teori ini, maka dakwah pertama Nabi Ibrahim Iqra 1. Kalau Rasulullah mengikuti teori ini, Islam adalah tolabul ilm, maka dakwah pertama Rasulullah adalah toharo dan pembatal wudu. Tapi dakwah Rasulullah apa? Pertama, la ilaha illallah. Aku tidak setuju dengan kebatilan kalian. Tidak setuju ada ketaatan, peribadatan dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dakwah pertama. Apa dakwah pertama? Apa ciri muslim yang baik? Al-muqawamah. Bahaya loh Pak teori ini. Di mana letak bahayanya? Kalau ada orang amal ma'ruf nahi mungkar atau berjihad dikatakan apa? Bodoh. Yang pandai duduk di sini tolabul ilm. Berjuang bodoh. Khawarij, pemberontak bodoh. Yang betul tolabul ilm. Bahaya loh ini. Di mana letak bahayanya? Kalau musuh sudah menodongkan senjata di kepalanya, apa dia bilang? Tolabul ilm. Tolabul, tidak ada perlawanan. Dan itu terjadi. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Ini Umar. Apa kata Umar? Dengarkan. Inna awlan nas wa ahaqqahum bil ilm ahlul jihad. Wa inna awlan nas wa ahaqqahum bil jihad ahlul ilm. Umar
Manusia terbaik setelah Rasulullah di umat ini, setelah Abu Bakar, Umar. Apa kata Umar? Yang paling patut dan berhak dikatakan ahlul jihad ulama, dan yang paling patut dikatakan ulama mujahid. Ulama dan mujahid berada pada satu tubuh seseorang. Justru kalau dia berjihad karena dia faham. Tapi hari ini yang berjihad dikatakan bodoh, jahil. Kenapa? Tidak mau tolabul ilm. Karena dia punya pemikiran yang salah. Fahim tuh? Fahim tuh? Ini penting. Ini namanya subhat. Nih saya akan sampaikan bahayanya subhat ini. Apa bahayanya? Ada beberapa ulama di Timur Tengah mengeluarkan fatwa. Saya tidak mau sebut namanya. Karena kalau kejelekan seseorang, saya tidak akan jelekan orangnya. Tapi amal kejelekannya saya sampaikan. Tapi kalau saya puji seseorang, saya akan sebut namanya. Itu tata cara berdakwah yang benar dan berakhlak. Nggak boleh menjelekan orang, tapi menunjukkan kesalahan amalannya boleh. Ada seorang ulama di Jaziratul Arab, di beberapa negara Arab, mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Mujahidin Palestina yang ada di jalur Gaza tidak usah berjihad menghadapi Yahudi. Tidak usah. Udah kalau perlu mereka tinggalkan Gaza, hijrah saja. Padahal mujahidin Palestina telah mengorbankan ribuan, ratusan ribu pemuda terbaiknya. Apa kata dia? Salah berjihad itu. Tidak usah jihad, pulang saja, serahkan tanahmu kepada orang Yahudi. Nah, kenapa? Karena mereka beranggapan Islam yang baik adalah tidak perlu melawan itu musuh-musuh Allah. Yang penting tolabul ilm. Terjadi lagi, ada fatwa yang terdapat di Rusia, di Suriah. Apa kata dia? Bashar Assad itu bukan musuh kaum muslimin. Tidak usah dilawan, sabar saja. Yang salah kaum muslimin. Ajib. Terjadi. Maka bahaya teori itu. Ini contoh subhat. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda, kenapa muqawamah tidak dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin? Salah satu sebabnya kaum muslimin terkena subhat pemikiran. Apa itu? Beranggapan muslim yang baik tolabul ilm, bukan muqawamah, perlawanan terhadap kebatilan. Faham? Faham? Yang pertama, Anda semua bersama saya enggak? Bersama saya enggak? Saya lihat ada wajah-wajah ngantuk ini. Ngantuk apa enggak? Pengajiannya memang panjang, biasanya 1 jam. Tak apalah, orang sini sukanya metal. Saya mau tanya Anda, mau ngaji serius apa enggak? Yang serius apa enggak? Kalau Anda yang mau lembut, saya sudah siapkan materinya. Materinya fikih bersin. Fikih, bagaimana tata cara hakim? Ada. Mau fikih bersin apa yang serius? Muqawamah. Oke. Yang kedua, kenapa muqawamah tidak dilakukan oleh kaum muslimin? Karena kaum muslimin terkena satu penyakit yang paling berbahaya. Penyakit apa itu? Dengarkan satu kisah. Saya tahu Anda suka kisah. Nih, saya kok ingin Anda ini seger semuanya. Saya minta waktu 1 menit berdiri semuanya. Ayo, sebentar. Yang semuanya berdiri kecuali 3 orang. 3 orang ini yang umurnya 60 tahun ke atas, enggak. Yang sakit, yang istrinya lebih dari 1, enggak usah berdiri. Yang istrinya cuma 1, umurnya di bawah 60 dan sehat, berdiri. Cepat. Nah, berdiri. Oke, karena materi kita masih ada setengah jam. Silakan duduk. Silakan duduk. Nih, kenapa yang sakit saya suruh duduk? Menghormati orang yang sakit. Kenapa yang 60 tahun tidak perlu berdiri? Menghormati orang yang tua. Kenapa yang istrinya lebih dari 1 saya suruh duduk? Menghormati para pemberani. Loh, urusan menikah malah takbir ya. Nah,
Oke, saya lanjutkan. Nih, saya akan cerita. Dengarkan. Nasihat saya, kalau minum baca bismillah, makan baca bismillah. Kemarin ada kejadian di Surabaya. Seorang akhwat hafal Quran 30 juz. Baca. Akhirnya kemasukan jin. Jinnya dikeluarkan, sempat berbicara, apa kata jinnya? Saya mencari celah si akhwat ini, mau saya masuk di badannya tapi tidak bisa. Tapi ada kesempatan saya masuk dan saya masuk. Waktu itu sang akhwat lagi minum, lupa baca bismillah. Jin masuk. Hafal Quran 30 juz. Ya. Dan hari ini kaum muslimin sedang dikirim dengan jin dan sihir. Termasuk beberapa ustadz disihir di jin. Ya. Kemarin saya ke Abi Jibril, lumpuh, matanya tidak bisa lihat. Sudah 4 bulan, 5 bulan disihir. Saya kemarin ke rumahnya Mahir At-Tawalibi, disihir, tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan. Alhamdulillah sudah diru'yah. Siapa yang menyihir? Musuh-musuh Allah. Dan beberapa ustadz yang lain tidak perlu saya ceritakan. Oke, saya lanjutkan. Pada satu waktu Ibrahim bin Adham ngisi pengajian. Lagi ngisi pengajian, tiba-tiba ada satu orang wajahnya susah, gunda-gundala, sedih. Maka ditanya oleh Ibrahim, muridku, jawab 3 pertanyaanku. Pertanyaan yang pertama, dari seluruh kejadian yang terjadi di muka bumi ini, ada kejadian terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Oke. Pertanyaan yang kedua, dari jatah umurmu yang Allah berikan, adakah dikurangi oleh Allah 1 hari? Tidak ada. Pertanyaan yang ketiga, dari rezeki yang Allah berikan kepada kau, adakah dikurangi oleh Allah sesuap nasi atau seteguk minuman? Tidak ada. Muridku, kalau seluruh pertanyaanmu terhadap kalau seluruh jawabanmu terhadap pertanyaanku tidak, la, ente. Kenapa kau sedih? Bukankah semua rezeki diberikan oleh Allah? Jatah umurnya diberikan utuh, semua kejadian pasti terjadi atas kehendak Allah. Kenapa kau sedih? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Muridnya Ibrahim bin Adham, ustadznya 100 kali lebih hebat dari ustadz di sini. Kajiannya 100 kali lebih hebat. Muridnya 100 kali lebih hebat daripada murid yang ada di sini. Bisa terkena satu penyakit. Penyakit apa itu? Tidak tawakal. Betullah Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab Madarijus Salikin. Apa kata Ibnu Qayyim? Di dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata Ibnu Qayyim? Fal abad afatuhu imma min adamil hidayah wa imma min adamit tawakkul. Fa idza jama'al hidayata ila tawakkul faqad jama'al imana kullah. Apa kata Ibnu Qayyim? Dengarkan. Hamba Allah itu penyakitnya satu di antara 2. Yang pertama, dia punya tawakal tapi tidak punya hidayah. Penyakit yang kedua, punya hidayah tapi tak punya tawakal. Ustadz, saya bingung. Nih saya ambil contoh. Yang pertama, punya tawakal tapi tidak punya hidayah. Nih, saya 10 tahun yang lalu dakwah di Jakarta. Karena saya berdakwah di Jakarta, ada yang tersinggung, preman 70 orang mengelilingi saya dengan pisaunya. Ke masjid diikuti, tapi tidak berani mukul. Namanya preman kan tukang gertak. 70 orang, tiba-tiba datang seorang pimpinan preman, dia datangin saya, digandeng tangan saya, kemudian dia berkata, elu, tahu lu? Kau, awas lu, ustadz gue patah rambutnya 1, lu mati semua. Saya heran, saya tanya pimpinan preman, patah rambut apa patah kaki? Rambut ustadz. Patah rambut ustadz gue 1 aja, lu mati semua. Preman ini saya katakan tawakalnya hebat. Dia pernah ngomong sama saya, Ustadz, kalau ada butuh pahlawan untuk membela Islam, saya setor nyawa. Kalau Ustadz dakwah diganggu, saya berada di depan.
tawakalnya hebat, tapi hidayahnya kurang. Sholatnya bolong-bolong. Kenapa? Baru ngaji, sholatnya masih bolong. Tapi kalau Islam dia nomor satu. Belum belajar, masih proses, baru beberapa orang, baru beberapa hari. Ini yang pertama. Tapi ada yang kedua. Nih yang kedua, apa itu? Hidayahnya banyak, tapi tidak tawakal. Hidayatul irsadnya banyak, ilmunya banyak. Pengajian min subuh ila subuh, min Senin ila Senin, tapi tidak punya tawakal. Apa itu? Bahasa Arabnya al-wadiyan. Apa bahasa sininya? Wadiyan. Hanya karena di kampungnya ada satu orang ditangkap karena isu teroris, padahal belum jelas, tidak berani masuk kampungnya. Hanya karena di masjid ini ada satu orang ditangkap, tidak jelas apa sebab ditangkap, tidak berani sholat di masjid ini. Wadiyan. Dia punya istri pakai cadar, tiba-tiba dia bilang sama istrinya, buka cadar, tidak usah pakai cadar. Kenapa? Ada isu radikalem. Terlalu takut. Ngajinya Masya Allah, tapi takut. Ini penyakit kaum muslimin. Punya hidayah tapi tak punya tawakal, punya tawakal tapi tak punya hidayah. Nabi dan Rasul, kata Ibnu Qayyim, bisa mengumpulkan dua hal itu. Kemudian beliau membaca ayat. Baca saya ayat ini, kata Ibnu Qayyim, akidah dan pernyataan semua Nabi dan Rasul. Catat baik-baik, surat 14 ayat 12, surat Ibrahim. Baca yang bagus. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Baca Yahya. Dan mengapa? Masih kuat saudara-saudara sekalian? Siapa ini namanya? Roisul Jalasa minta saya ngisi sampai jam 10. Masih kuat? Masih kuat? Baca. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja yang bertawakal berserah diri. Wa malana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kenapa kami tidak tawakal padahal Allah sudah memberikan hidayah kepada kami? Makin besar hidayahnya, makin tawakal. Itu para rasul. Makin dapat hidayah dari Allah, dapat ilmu, makin tawakal. Itu Nabi dan Rasul. Tapi beda dengan kebanyakan kaum muslimin. Makin ngaji, makin banyak ilmu, makin ketakutan dan wedian. Pak, persoalan kaum muslimin hari ini bukan kekurangan ustadz. Ustadz banyak, bukan kekurangan syekh banyak. Siapa yang umroh terakhir tadi? Yang umroh terakhir siapa? Yang belum umroh siapa? Yang mau umroh tolong didata. Kasihan ya. Nih dengarkan saya. Anda kalau umroh di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ke kanan nabrak syekh, mundur nabrak syekh, ke sana syekh, ke sini syekh tok. Ndak kekurangan syekh, ndak kekurangan ustadz, ndak kekurangan ilmu hari ini. Kekurangannya apa? Orang-orang yang berani bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafidul Quran, setiap tahun dunia mengeluarkan lebih dari 1 juta hafidul Quran. Ulama dunia setiap tahun mencetak lebih dari 1 juta ulama. Anda tahu di Mesir, anak saya telepon di Mesir, Ustadz, Abi, anak saya di Mesir telepon, Bi, di Mesir ini Abi yang jual gorengan S2. Jual gorengan S2 jurusan agama, ulama di mana-mana, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Persoalan umat bukan kurang ulama, kurang orang yang tawakal kepada Allah, berani membela Islam. Ya enggak? Padahal Allah menjelaskan satu rumus yang sangat istimewa. Rumus apa itu? Masya Allah. Tulis surat 65 ayat 3. Apa kata Allah?
wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Apa kata Allah? Tugas kau tawakal, tugasku beres semuanya. Urusan kau beres, tugas kau tawakal. Tawakal seperti apa? Nih saya akan kisah, sampaikan satu kisah. Siap mendengar kisah? Dengarkan. Ada satu buku judulnya Asbalul Ulama. Asbal itu anak singa. Ternyata singa dewasa anaknya juga singa. Singa dewasa anaknya singa. Orang hebat di masa gedenya waktu kecil istimewa. Di dalam buku ini diceritakan ada satu wanita yang istimewa masih kecil, setelah besar wanita istimewa. Kisahnya begini, dengarkan. Suami istri cekcok. Araf tak cekcok? Apa bahasa sini cekcok? Tukaran. Suami dan istri tukaran di hadapan 12 orang anak. Tiba-tiba suami mengatakan, wahai istriku, besok aku mau haji. Loh kenapa? Aku sudah tua, rambut memutih, tulang sudah lunglai. Pokoknya besok aku mau haji sebelum kematian datang. Istrinya mengatakan, pokoknya tidak usah haji, maafi fulus, nggak ada duit. Pokoknya haji, pokoknya nggak haji, pokoknya. Dilihat oleh 12 orang anaknya, tidak selesai. Tiba-tiba anak gadisnya belum lulus SD angkat tangan. Apa kata anak gadis? Ibu, biarkan bapak berangkat. Kemudian dia baca ayat, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, Allah akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Kata ibunya, berangkat toh pak, berangkat. Baru 3 hari berangkat, beras habis, LPG habis, nasi jamblang tinggal daun warunya, habis semua. Maka ibu dan 11 orang saudara anak gadis ini mengatakan kepada anak gadis, gara-gara kau izinkan bapak pergi, kita mau makan apa? Nangis anak gadis itu. Apa yang dilakukan anak gadis? Dia masuk ke kamarnya, dia ambil sejadah, dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia angkat tangannya tinggi-tinggi sambil berkata, ya Allah, kalau memang benar engkau yang mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, tunjukkan kebenaran firman. Belum selesai doanya, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Dibuka oleh ibu, ada 1 regu mujahidin baru pulang dari medan laga. Komandan dengan 10 orang anggota regunya. Apa kata komandan? Ibu, kami baru pulang jihad, kami haus, semua rumah sudah kami mintai, tidak ada air. Rumah ibu, rumah terakhir, berikan kami air, kami haus. Apa kata ibu? Komandan, di rumahku bukan tidak ada air, ada, cuman anakku 12. Kalau aku berikan air itu, anakku mau minum apa? Belum selesai ibu berkata begitu, sang anak gadis dari kamarnya mengambil tempat minum pribadinya, diberikan kepada komandan. Diminum oleh komandan, diserahkan kepada 10 regu anggotanya, 10 prajuritnya, semuanya minum. Tempat minum habis, air kosong. Apa yang dilakukan komandan? Tempat minum yang kosong itu, komandan mengeluarkan sesuatu dari jaketnya, sebongkah emas ditaruh di tempat minum. Kemudian komandan berkata, prajuritku, siapa yang mau melakukan seperti yang aku lakukan, silakan. Semua prajurit mengeluarkan sebongkah emas penuh. Untuk makan 5 tahun tidak habis. Maka pada saat itu anak gadis mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Masya Allah. Yang takbir ini yang takbir waktu masna juga tadi. Takbir. Masya Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, aku akan bereskan urusannya. Tapi sayang, kaum muslimin tidak mau tawakal. Ustaz, pokoknya aku mau tawakal. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Masukkan ke dalam dada kalian 2 akidah. Akidah apa itu Ustaz? Tulis, baca, catat, sampai rumah dibaca. Nanti malam tidak usah megang HP, baca ayat ini. Tidak usah makan nasi,
kecuali sedikit. Baca ayat ini. Baca saya. 951. Baca. Nanti akan cerita, saya akan berikan cerita. Sebentar lagi pengajian saya selesai. Anda mengikuti saya? Mengikuti saya? Oke, baca. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Masya Allah. Ada dua akidah di dalam ayat ini. Kalau masuk pada diri seseorang, pasti tawakal, pasti berani, pasti mampu melakukan muqawamah. Apa dua akidah tersebut? Akidah yang pertama, huwa maul. Saya balik nomor 2. Huwa maulana. Allah majikanku, Allah pelindungku, Allah yang memberikan rezeki kepadaku. Bukan atasan, bukan perusahaan, bukan pejabat, bukan menteri. Allah pelindungku. Nih dengarkan, saya punya kawan masuk penjara. Loh, temannya Ustaz kok masuk penjara? Korupsi enggak? Bung, temanku udah ada pejabat, temanku para dai, kok masuk penjara? Hari ini di banyak negara di muka bumi ini penjara isinya dai. Termasuk teman saya, dia masuk penjara. Anaknya 5. Sebelum masuk penjara, anaknya minta dibelikan sepeda. Sepeda Polytron. Maklum, aku tidak mengikuti perkembangan dunia itu. Sepeda Polygon, anaknya 5. Satu sepeda Polygon yang paling murah harganya 3 juta. Kali 5 berapa? 15 juta. Bi, sepeda Polygon Bi. Kata Abi, mafi fulus, tidak punya duit bapak. Singkat cerita, bapak masuk penjara. Jepret. Baru 1 bulan masuk penjara, istrinya dan 5 orang anaknya besuk. Semua anaknya naik Polygon. Naik Polygon baru semua. Apa kata suami kepada istri? Siapa yang membelikan? Dari mana duit? Apa kata sang istri? Masya Allah. Rata-rata hewan yang masuk penjara istrinya hebat-hebat. Apa kata sang istri? Wanita soleha. Keluar dari mulutnya intan berlian. Dan perkataan ulama, apa kata dia? Dahabat tolib wa baqiyar rozak. Yang mencari ilmu, yang mencari rezeki bisa mati. Yang mencari rezeki bisa masuk penjara. Suami bisa mati. Perusahaan bisa bangkrut, tapi Ar-Razzaq yang memberikan rezeki Allah tetap hidup. Paham tuh? Maka huwa maulana. Banyak maaf, ayat ini kadang dilupakan oleh seseorang, padahal pada saat mendapatkan ancaman. Hei, kau karyawan di sini, kau karyawan di departemen ini, tidak boleh radikal, buka kerudung. Tidak boleh di dalam dadamu punya keinginan menegakkan hukum Allah. Tidak boleh radikalem. Kalau radikal tak pecat. Gara-gara dipecat, akhirnya dia mengikuti. Akhirnya dia buka cadar, buka kerutu. Padahal Allah mengatakan majikanmu bukan kepala kantor, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih saya akan cerita terakhir. Mau cerita? Dengarkan. Cerita istimewa. Ada seorang wanita datang di rumahnya Nabi Allah, Nabi Daud alaihi salam. Wanita ini aneh. Datang ke rumahnya Nabi Daud, dia berkata, "Ya Nabi Allah, ada 2 pertanyaanku." Pertanyaan apa? Saya mau tanya, apa itu? Allah itu adil apa enggak? Pertanyaan yang kedua, Allah itu dolim apa tidak? Nabi Daud berkata, wanita, belum pernah ada tamu yang datang menanyakan 2 hal itu. Allah itu adil apa enggak? Allah itu dolim apa enggak? Wanita, Allah itu adil dan tidak mendolimi siapapun. Kau ini kenapa tanya begitu? Sambil menangis wanita itu menjawab, "Ya Nabi Allah, aku janda, suamiku baru meninggal, aku miskin, anakku banyak, aku tak ada pekerjaan kecuali menyulam kain.
Kalau kain itu sudah bagus, aku bawa ke pasar, aku jual untuk makan 3, 4 hari, 5 hari. Pada satu waktu, aku sudah menyulap kain yang cukup banyak. Aku taruh di atas tas merah. Aku akan jual ke pasar untuk makan seminggu, 2 minggu. Tiba-tiba datang burung besar menyambar tas merahku. Aku mau makan apa? Allah adil apa zalim? Aku ini miskin. Belum selesai wanita itu bercerita, tiba-tiba rumah Nabi Daud diketok. Dibuka oleh Nabi Daud, ada 10 orang. 10 orang itu berkata, salah satunya juru bicaranya berkata, ya Nabi Allah, kami sepakat untuk infak masing-masing 100 dinar kali 10, 1000 dinar. 1000 dinar itu akeh Pak. 1 dinar 4 berapa? 3 sampai 4 juta. 1000 dinar. Apa kata Nabi Daud? Bukan aku tidak mau terima, tapi aku ingin tahu Anda itu siapa dan kenapa tahu-tahu infak, ada apa? Maka salah satu di antara mereka bercerita, ya Nabi Allah, kami ini dari seberang, kami orang kaya, pengusaha sukses. Waktu naik perahu menuju ke sini, perahu kami karam, air masuk, hampir tenggelam. Kami sudah berusaha, makin lama makin tenggelam. Kami putus asa. Tiba-tiba datang burung besar menjatuhkan tas merah. Kami buka kain itu kami gunakan untuk menutup bolong-bolong yang ada. Apa menutup bolong namanya? Sumpel. Walhasil kami selamat. Maka kami bernadar, kalau kami sampai di daratan, kami akan infak masing-masing 100 dinar. Selamat dia. Apa kata Nabi Daud? Diambil 1000 dinar dikasihkan kepada wanita. Apa kata Nabi Daud? Wanita, tanpa sepengetahuan kau, Allah bertransaksi di atas langit untuk kepentingan kau. Nih, kau gunakan untuk makan 5 tahun dah habis. Iman fiddin rahimakumullah. Huwa maulana. Kalau nggak ada ini, orang nggak akan bisa tawakal. Yang kedua, bagaimana caranya supaya tawakal? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada kejadian kecuali terjadi atas izin Allah. Maka iman fillah rahimakumullah, sudah saya sampaikan 2 sebab kenapa orang tidak bisa muqawamah, berani menghadapi kebatilan. Yang pertama, kena penyakit syubhat yang disampaikan oleh beberapa dai yang kurang faham persoalan. Apa itu? Islam adalah thalabul ilm, bukan muqawamah. Bahaya. Yang kedua, wadiyan, al-wadiyan, takut terhadap manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan 1. Takbir. 1. Rahimakumullah. Allah mengatakan ada 3 hal kalau berada pada seseorang, maka Islamnya yang paling baik. Berbuat baik, menyerahkan diri kepada Allah, mengikuti milah Ibrahim. 2. Apa ciri milah Ibrahim? Perlawanan terhadap kebatilan. 3. Ternyata semua nabi dan rasul ciri utamanya perlawanan terhadap kebatilan. Paham tuh? Kenapa hal itu tidak terjadi? Karena 2 penyakit tadi, syubhat dan ketakutan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Selanjutnya, faham apa yang saya sampaikan? Faham? Dicatat? Catat, Bung. Catat. Hari ini Anda aktivis Muslim. Fase semangat sudah berlalu. Sekarang fasenya ilmu. Catat. Dari catatan itu sampai mana? Dorongan baca. Baik, Oke. Ada yang mau ditanyakan?